Assalamualaikum sahabat Villa. Di sini Kamilia mau reaction salah satu stasiun TV Korea Selatan. Oke, tidak usah bertele-tele, langsung masuk ke topik. Kaum muslimin mengecam stasiun TV Korea Selatan yang bernama Mnet, yang diduga menggunakan remik dari potongan suara azan dalam acara hingga menggemakan tagar Mnet Apologis. Tagar ini telah mendapat dukungan 54.000 cuitan dan bertahan sebagai salah satu tagar terpopuler di Indonesia dan menepati posisi 1 dan 2 tagar yang paling banyak sering dipakai 10 jam yang lalu. Suara azan yang dicantumkan itu digunakan sebagai acara bertajuk Street Woman Victor. Acara tersebut merupakan acara survival yang menampilkan 8 kru tari perempuan di mana saling berkompetisi untuk menjadi nomor 1. Keributan terjadi setelah sejumlah netizen menyadari bahwa musik pembuka dari acara tersebut secara sayup-sayup terdengar seperti lantunan azan. 이 싸움의 주인공들은 약육 강심. 너네 별로. 이 사람 정도면 달릴 수 있다고 생각해서 존중해줄 필요가 없는 부분이잖아요? 나랑 싸우고 싶다고? 건드릴 사람은 건드려야지. 적자 생존. 나 너 리스펙 안 해. 못하니까. 나대지 말라고. 네가 더 잘하면 되잖아. 자신 없나? Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh diam atas hal kejadian seperti itu. Apalagi yang mereka remikan itu suara lantunan azan. Azan adalah alat ampuh untuk mengusir syaitan sekaligus mengundang ampunan Allah dan doa malaikat beserta seluruh makhluk yang mendengarkan azan tersebut. Tapi ini malah dibuat opening acara yang dimana lagu itu dibuat remix. Dan justru orang muslim yang sudah jelas-jelas agama kita dihina, namun kita santai-santai saja. Nih, Kak Amil kasih satu kisah. Kak Amil ingat kisah muslimin dari masa ke masa. Ketika agamanya yang dihina, dia tidak akan diam saja. Jadi teringat bagaimana umat Islam Indonesia dari sejak prakolonialisme hingga setelahnya mereka tak pernah jemu menunjukkan pembelaan ketika Islam dihina. Muhammad Nasir dengan komite pembela Islamnya siap debat dengan mereka yang melecehkan Islam. Kita, anak muda sekarang, malah berdiam di balik kejadian semua itu dan justru tidak bertindak tegas. Jangan terlalu mencintai sesuatu yang bukan karena Allah secara berlebihan. Karena jika kita sudah terlanjur over cinta, meskipun sesuatu yang kita cintai itu melakukan hal yang sebetulnya jelas tertolak lewat akal, logika, dan nurani kita, tapi hati yang terlalu cinta selalu punya pembenaran untuk menolak akal dan nurani kita sendiri. Kak Amelia akan menjawab komentar yang di Instagramnya Kak Amelia ya. Nanti Kak Amelia akan cantumkan di atas. Oke, yang pertama, yang bilang yang salah stasiunnya bukan K-popnya. Oke, Kak Amelia jawab. Ini kalau menurut saya, saat saya bekerja di stasiun TV, bila kita mau menampilkan suatu acara atau musik dan lain-lain, pasti ada istilahnya yaitu briefing. Tidak mungkin tidak ada, ya kan? Yang kedua, yang selanjutnya bahwa K-popnya tidak salah dan lain-lain. Oke, Kak Amelia jawab. Setiap artis atau tamu yang diundang di acara stasiun TV pasti di briefing, tidak langsung dia tampil di TV. Pasti ada briefing. Contoh nih, seperti tidak boleh ada kekerasan, menistakan, melecehkan, dan berkata kotor dan lain-lain. Dan yang terakhir, bila dia menampilkan sebuah musik, pasti mereka akan membriefing semua kru, alat musik, lagu yang ditampilkan, dan para talentnya agar tidak salah dalam menampilkan gerakan dan musik yang tidak menyinggung agama atau ras masing-masing. Ini pengalaman saya ketika magang atau bekerja di stasiun TV. Semua acara itu ada briefing. Tidak mungkin langsung tampil di TV dengan tanpa ada arahan dan pengecekan lainnya. Saya tidak membela K-popnya
atau stasiun TV-nya, tapi mereka dua-duanya salah. Yang saya bela ialah agama saya, di mana agama saya dihina, saya marah. Semua yang akan ditampilkan di TV, semua akan di briefing, tidak mungkin langsung tampil tanpa ada arahan. Walaupun K-popnya tidak tahu, setidaknya mereka harus ada istilah briefing, entah dari sound, audio, musik, dan lain-lain, agar tidak menyinggung atau menghina agama, ras, dan lain-lain.